sudah dimainkan 2 kali, paling banyak dari map-map lain, ini yang Iya. ketiga. Mhm. Membuat harusnya dari Bonafide juga udah ya Irangel pasti akan nggak jauh beda dengan Irangel sebelumnya karena mereka berada di Rozhok, lalu di schoolnya juga ada tim lain, tapi kita melihat ternyata Ryzen mendapatkan 1 elimination kepada tim lain. Ya, itu Boom Esports tadi Voker yang tertangkap ya. Bahkan Voker langsung dikonfirm menjadi elimination point buat Ryzen itu sendiri. Dan mungkin ini pertemuan yang terjadi karena BTR dan juga Boom berada di drop zone yang berdekatan, sementara itu bergeser kembali lagi-lagi. Pemain dari Red Alliance yaitu Luxy tertakedown oleh Mini yang digunakan oleh Kato, namun maybe kali ini akan coba dilakukan spray oleh seorang Zuxi, belum berhasil. Namun masih ada upaya selanjutnya, masih ada percobaan yang kedua, tidak bisa mendapatkan hit ke arah pemain-pemain Live Cap. Nampaknya Zuxi pun tidak putus asa, dia mencari kendaraan dari Live Cap untuk memotong rotasi mereka. Ya, masih berusaha untuk mencari apa yang bisa dihancurkan gitu kan. Rotasi mereka kita melihat ini dia pergerakan yang dibangun oleh tim-tim yang masih bertahan di area Irangel kita di match yang terakhir. Ya, masih banyak sekali warna-warni di depan sana kalau kita bisa lihat, dan top 5 kills untuk di Irangel ya harusnya ya. Ya, didominasi oleh 3 player dari Indonesia dan juga 2 player dari Vietnam. Namun kita harus fokus kembali juga ke arah gameplaynya. Belum terlihat seperti EVOS yang sempat mendapatkan 3 WWCD di satu hari. Tapi kita melihat lagi ini dia dari Victim. Mereka melakukan defensif dengan cukup kuat. Bahkan Onyx ternyata yang mendapatkan 1 pemain dari mob yaitu Yale. Terspot di area ini Victim dan juga Onyx memang selalu berdekatan dari tadi di titik ini. Wah, emang ya jodoh gak kemana ya. Selalu berdekatan, dan kali ini malah Morph yang melewati 2 tim yang begitu berdekatan, dan ini mungkin akan menjadi malapetaka untuk Morph sendiri. Masih terkunci di belakang sana, belum bisa ditembakin juga. Harus melakukan send off smoke terlebih dahulu, tapi masalahnya kalau misalkan Morph keluar dari tempat persembunyiannya, apakah Morph bisa mendapatkan checkpoint selanjutnya? Ya itu dia yang menjadi pertanyaan kita bersama karena Morph berada di area yang cukup sulit, bahkan terspot dari berbagai angle, terspot dari berbagai sudut. Kalau kita melihat lagi ini dia Victim adalah salah satunya, namun Victim tidak hanya fokus ke arah Morph, mereka juga fokus ke arah tempat-tempat lain. Itu yang sudah dibangun oleh seorang Fajar. Ada yang nembak ke Morph, ada yang mencari informasi ke area yang lain juga. Ya, tapi seenggaknya mereka masih dapetin rumah, masih dapetin zona. Mungkin mereka akan berusaha menjaga rumah ini saja sampai circle-nya ngebouncing lagi, baru mereka akan menentukan kemanakah mereka akan bergerak. Tapi ternyata talent all Juga, makanya. tapi kok Maaf Victimnya ya. yang sini nggak rame. Ya, maaf ya guys, Iya, bener. soalnya kita tidak dapat info, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita tahu Victim masih survive dan mendapatkan kill point ekstra. Sementara itu bergeser kembali lagi dan lagi. Begitu Red Alliance yang harus bertemu dengan Box Gaming, kakinya kelihatan tapi miss the shot. Masih ada kesempatan untuk seorang Solar menyembunyikan diri di belakang sana, dan lagi-lagi terus-menerus ditembakin. Ada 1 player yang menggunakan dashnya, lo masih lolos. Masih lolos nampaknya 1 pemain tadi. Sebuah spray yang dilakukan oleh seorang Yuhai dengan DP-nya. Sayang sekali tidak bisa mendapat 1 pemain dari lawan yang dia incar. Namun dari sisi lain kali ini kita melihat sudah mulai ramai bukit yang dikuasai oleh Red Alliance karena Box akan coba datang menuju ke arah puncak dari bukit tersebut. Ini adalah fight yang cukup intens kayaknya, karena mau nggak mau dari Box mungkin berusaha untuk menerabas ke arah atas. Mereka semua masih berada di luar zona juga. Kalau mengulur waktu terlalu lama, nampaknya ini akan menjadi hal yang gak terlalu baik untuk kedua tim ini. Dan sementara kalau kita melihat dari BTR yang sudah kehilangan 1 playernya, Ryzen mungkin akan segera bergerak aja untuk bermain dengan objektif. Begitupun juga dengan Box Gaming, mereka nggak mau menyia-nyiakan timing untuk terlalu berlama-lama di luar sana. Tapi ini kalau BTR gerak terus kelihatan, bisa banget ditembakin sama Victim. Itu yang sudah tadi dilakukan oleh seorang Fajar. Bahkan tadi Fajar terspot sudah mendapatkan 1 knock ke arah Bigetron Red Alliance, walaupun bisa di revive juga. Dan inilah yang terjadi tadi. Victim, mereka nggak cuma fokus ke arah 1 tim saja, namun Fajar mencari informasi ke arah titik-titik lain, dan informasi tersebut didapatkan ke arah Red Alliance sehingga Fajar menjadi pemain antagonis untuk Red Alliance di titik tersebut. Player dari V Gaming, walaupun V Gaming sudah mendapatkan zona, tapi kali ini Victim benar-benar membuat V Gaming resah. Kita melihat kali ini Fajar lagi-lagi dengan DP plus kali 4, memang gak ada obat itu yang ditujukan oleh seorang Fajar. Namun kita melihat juga Rocky tadi kali 3-nya cukup sakit menuju ke arah pemain-pemain dari tim lain. Kita lihat juga ini dia Boom akan berhadapan dengan One More, tim yang berada di posisi ketiga sementara waktu. Boom, player-playernya udah mulai tertake down 1 persatu, dan masih tersisa kayak seorang diri di belakang sana, dan Box pun diratakan oleh player-player dari Alter Ego dan juga BTR. Nampaknya terjepit, tapi
Whiteys men-spot pergerakan dari Ken, ditembakin mobilnya. Ken masih bisa lolos seperti belut dan ternyata ada tembakan balasan juga dari arah yang lain menuju ke arah One More. Sedikit tertahan, nggak bisa bergerak secara leluasa dan V Gaming pun bertemu dengan Genesis Dogma dan Alter Ego nampaknya tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Ya, namun kalau kita melihat masih banyak tim-tim yang lengkap 4 player. Kalau kita melihat juga ada Bonafide di sana, ada Livecap yang masih lengkap, Onyx juga masih lengkap, namun Fight kembali pecah di area ini. V Gaming berhadapan dengan Genesis Dogma. Satan dekat sekali dengan seorang Chua. Spray kembali dilakukan kali ini dan itu dia FPP yang dilakukan oleh seorang Satar. Berhasil mendapatkan satu pemain. V Gaming pun dipulangkan ke arah lobby. Nice. Karena pemuncak klasemen sudah dipulangkan di game yang sekarang ini. Membuka kesempatan untuk tim-tim lain menyusup untuk menyalip kembali poin-poin dari leaderboardnya. Dan sementara bergeser juga. Masih ada 2 tim yang bertahan di bagian luar zonanya. Nice try Morph. Karena Morph sudah tidak bisa bertahan lagi termakan oleh Blue Zone. Ya, kembali kita melihat Kato dari sisi lain dengan utility-nya melakukan sebuah lemparan cukup jauh mengincar pemain-pemain dari One More. Tim yang berada di posisi ketiga sementara waktu. Klasemen sementara akan coba diincar oleh pemain dari Livecap kali ini. Tim yang juga sempat mendapatkan WWCD di Miramar tadi. Ya, masih ada waktu sekitar 20-an detik untuk Livescape bermain-main di luar zonanya. Dan Kato berusaha untuk mencari kembali player-player dari One More. Nggak puas dan masih terus bergerak-gerak terus-menerus. Ya, kita melihat dari klasemen sementara V Gaming sudah dipulangkan, Xavier juga sudah dipulangkan, tersisa One More saja kali ini. Dan One More juga tidak dalam keadaan yang fit karena mereka tersisa satu pemain yang bisa nembak. Akan coba terkena Blue Zone karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dalam fight tersebut. Sudah tidak ada waktu lagi, One More harus bergerak sekarang juga pemain terakhirnya. Tapi diincar oleh Livecap dalam keadaan ini. Tapi Livecap ternyata mereka fokus untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Ya, fokus dengan bermain objektif untuk masuk ke dalam zona. Dan Toms bergerak dengan sangat apik menembak ke arah satu player di depan sana. Dan ternyata terus-menerus play zone-nya cukup sakit. Nampaknya banyak sekali player yang sudah tidak bisa bertahan. Dan Bigetron harus bertemu juga dengan Livescape dari sisi selatan. Ya, kita melihat ternyata pergerakan yang dibangun oleh Livecap menuju ke arah bukit yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Red Aliens. Tersisa 2 pemain di sana, namun Livecap masih menyisakan Tops yang berada di area cukup jauh. Harus segera melakukan healing sekarang juga. Kato juga diincar oleh granat-granat Red Aliens. Namun kalau kita berpindah ke arah yang lain, Fight dari tim kuning juga masih pecah di area ini karena Bonafide fight dengan Onyx. Ya benar, banyak sekali fight yang udah mulai kecebus dan itu terobos aja lah dari One More. Dan ini benar-benar barbar banget pergerakannya sudah mulai di-spot juga oleh salah satu player dari BTR. Luxy melempar smoke ke arah depan guna untuk menutup vision dari Whites begitu sendiri. Dan Bonafide tadi berhasil untuk menguasai satu rumah di depan sana. 5 tim tersisa. Indo Pride, let's go teman-teman. Ya, kita melihat kali ini berada di situasi terjepit. Satu pemain terakhir last man standing dari One More bahkan sudah terkena damage juga. Namun dari sisi lain kita melihat kali ini pemain Red Aliens juga tersukur ke arah tanah yaitu Luxy. Berada di belakang pohonnya akan coba di revive juga oleh rekan-rekannya. Ada bala bantuan yang datang. Zuxi juga berada di area tersebut. Namun kita melihat ini dia Livecap merah semua HP mereka. Harus segera mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Harus segera mempop up smoke juga mungkin karena mereka terspot dari berbagai sudut. Dan Livecap lah yang ternyata memulangkan One More. Berarti peringkat pertama sudah pulang, peringkat kedua sudah pulang, peringkat ketiga pun pulang. Buang nanas, taruh kulkas, kukira keras, ternyata kertas. Mantap sekali, ternyata tidak keras, lembek. Nggak gitu juga, maaf ya. Terlalu terbawa suasana dan ternyata 4 tim tersisa, tim Indonesia semua. Dan ini menarik adalah Livescape, GD, dan juga BTR adalah juara-juara PMPL. Ya, kita melihat kali ini tim-tim yang bertahan benar-benar sangat luar biasa. Mereka berada di area yang masing-masing. Namun Genesis Dogma, satu pemainnya terkena sebuah damage oleh Yuhai. Sangat luar biasa. High ground yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Red Alien. Smoke juga mulai dipop up, namun Toms memang sudah sangat dekat dengan pemain-pemain Bonafide. Dan juga ada sebuah lemparan utility menuju ke batu dari Toms. Yes, Toms sedang menyusup, nampaknya berusaha untuk menjaga player-player dari Bonafide itu sendiri. Nggak bakal dibiarkan bisa keluar dengan sangat mudah. PR yang cukup berat untuk Genesis Dogma, menyisakan Satar seorang diri saja untuk survive lebih lama lagi. Dan bahkan Audrey berhasil untuk mendapatkan seorang Ucup lagi keluar rumah. Ditampakin begitu saja dari kejauhan, membuat Bonafide sedikit kelimpungan juga kali ini. Berusaha untuk keluar rumah, tapi Livescape terus-menerus menjaga pergerakan dari Bonafide. Backup-backupan Livecap sangat-sangat cepat. Itu yang membuat kunci mereka bisa bertahan walaupun berada di area yang cukup terbuka. Permainan seperti ini sangat baik sekali ditunjukkan oleh Livecap. Namun kita lihat kali ini lagi-lagi Livecap menyambut pemain-pemain Red Aliens dengan peluru-peluru panasnya, membuat 2 pemain Red Aliens harus tersukur ke arah tanah. Ternyata tidak ada bala bantuan juga dari Bonafide dari sisi lain. Oh my god, benar-benar terlalu terbuka dan terlalu terburu-buru. Ditembakin dari seluruh arah dan
masih bisa melakukan revive dari Yuhai menuju ke Luxi. Tapi masalahnya posisinya udah cukup tertekan, hanya bisa memanfaatkan sebuah batu besar. Dan malah Satar yang masih dengan chill, sendirian aja, ngeliatin semuanya lagi pada gelut. Ya betul sekali, Satar nampaknya memesan kursi terenak untuk menonton semua fight yang sedang terjadi. Hanya tinggal menunggu waktu untuk Satar keluar, namun ternyata Satar terspot terlebih dahulu oleh seorang tuyul. Langsung saja dimusnahkan dan ternyata 3 tim tersisa masih bertahan kali ini. Livescape belum bisa bergerak secara leluasa karena pergerakannya terus-menerus dipertahankan, ditahan habis-habisan, dijegat habis-habisan juga, dan ternyata Maybe pun tertangkap. Nux pun dengan teman-temannya belum bisa keluar dari rumah dengan leluasa. Berarti Audrey last man standing yang masih aktif kali ini karena Kato dan Tom sudah mulai bleeding out juga. 1 melawan 2 melawan player-player dari Bonafide. Ya, kita melihat Bonafide masih bisa saling revive karena mereka memiliki compound. Itu adalah keuntungan yang benar-benar mereka manfaatkan. 3 pemain Bonafide melawan 2 pemain Red Alliance dan juga 1 harusnya dari Livescape yang masih bisa nembak, yaitu Audrey yang bangkit tadi melakukan sebuah tembakan menuju ke arah Yuhai, membuat Yuhai low HP di sana. Tembakan juga dilakukan oleh seorang Luxi, namun belum berhasil memberikan damage ke arah Audrey. Ya, sudah dikeker, sudah dipantau dan mungkin akan dimasak sebuah granat tapi tidak jadi. Luxi menggagalkan, membatalkan tembakannya ke arah depan dan ternyata Audrey masih bisa bertahan. Mungkin ada sebuah cekungan yang menyelamatkan Audrey di belakang pohon tersebut. Dan ini adalah tempat terenak yang dimiliki oleh Bonafide. Mereka dapetin pohon, dapetin obstacle, masih banyak smoke juga. Dari BTR gue nggak tahu apakah mereka masih punya utilities lagi atau enggak. Karena sementara waktu mereka terjebak di sebuah mobil, di sebuah fortingan, hanya bisa memanfaatkan kekeran-kekeran aja ke arah depan. Tapi dari tadi masih belum bisa menemukan targetnya dan Audrey masih bisa bersembunyi dengan enak. Ya, harusnya dari Red Alliance sudah tidak memiliki granat lagi karena tadi Audrey sudah ketahuan, namun Audrey dengan uzinya Random Scope mendapatkan 1 pemain Hunt for You tertake down di sana, dan ini adalah momentum untuk Audrey, momentum juga untuk Red Alliance karena ternyata Yuhai langsung menuju ke arah pohon dari seorang Audrey membuat Bonafide kocar-kacir sementara waktu. Gila pergerakan Audrey begitu tajam, sakit sekali, dan Yuhai sudah mulai mendekat berusaha untuk nembak tapi masih belum bisa kena targetnya. Malah Yuhai yang kecicil damage. What happened? Malah dia yang harus ter-take down dan Audrey yang masih bertahan, bergerak dengan leluasa menguasai area ini. Last man standing begitu tajam, tembakan ke arah depan. Nux hampir saja ter-take down, 1v1 situation. Begitu tipis darah seorang Nux. Audrey bermain dengan sabar, temponya, dan itu dia masih bisa melolos. Nux bagaikan ninja, bagaikan Kakashi, bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Panci Gaming kah? Is real? Panci, sangat tenang Audrey kalau kita lihat di titik ini. Kalau sampai pancinya berhasil, ini pasti akan membuat sejarah untuk PUBG Mobile Indonesia. Mungkin untuk pertama kalinya, namun dari sisi lain Nux juga sabar. Dia masih memiliki 6 bandage terakhir dari sisi Audrey. Sudah sangat siap. Kayaknya habis kan peluru dari Audrey? Aduh, Itu juga menjadi pertanyaan. Kayaknya habis. Pelurunya habis. Audrey, sayang sekali. Hanya panci. Senjata terakhir yang dimiliki oleh seorang Audrey. Livescape benar-benar bergantung kepada pemuda ini. Livescape benar-benar bergantung kepada Audrey. Mungkin ini akan menjadi Audrey Esport di match kali ini. Waduh, Audrey Esport kah manis? Karena Audrey masih bertahan dengan sabar. Hanya dengan pancinya berusaha untuk menunggu kedatangan dari Nux. Tapi Nux juga masih belum bergerak. Andai kan Nux tahu kalau Audrey udah nggak punya peluru. Tapi panci dilempar duluan sama Nux. Nux gak punya panci, berarti gak ada duel panci di akhir. Kalau Nux tahu Audrey gak punya peluru, pasti udah langsung dimajuin. Tapi Nux gak tahu. Bahkan Nux juga pastinya udah mulai melihat Audrey dari tadi one man show-nya sangat dari lawan-lawannya. Tadi 1 ke Red Alliance dan juga 1 lagi ke arah Hunt for You dari Bonafide. Tahu gak ini kayak game. Nah. Kan? Saling tunggu-tungguan. Ini lagi lampu merah nih. Oh, lagi lampu merah. Bentar lagi hijau maju. Belum ya? Belum. Ini Blue Zone sudah mulai ikut campur dan ini adalah circle terakhir. Tinggal menunggu siapa yang lebih sabar, tinggal menunggu momentum siapa. Tapi Audrey, dia tahu Nux akan maju dan dia bersiap melemparkan sudah 2 panci, tapi dilempar duluan. Audrey maju kali ini. 6 peluru